Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapan negaranya untuk memasuki pembicaraan damai guna mengakhiri konflik dengan Rusia. Namun dengan syarat, Kyiv tidak akan menarik pasukannya dari wilayah yang saat ini berada di bawah kendalinya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan keamanan di kawasan Eropa Timur akibat perencanaan penempatan rudal hipersonik di Belarus, sekutu Rusia. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina hanya akan memasuki diplomasi dari posisi yang kami miliki saat ini. Kami tidak akan mengambil langkah mundur dan meninggalkan satu bagian negara kami pun. Ia juga menyebut bahwa Ukraina siap berunding, tetapi bukan dengan syarat menarik pasukan sebagai ganti perdamaian. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari yang sama, Zelensky menegaskan permintaan khususnya kepada Presiden AS Donald Trump agar menggunakan pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menekan Beijing agar mengurangi dukungannya terhadap Rusia, khususnya dalam hal pasokan energi. Selain itu, Ukraina secara terbuka meminta kepada Washington persetujuan untuk memperoleh rudal jelajah jarak jauh seperti Tomahawk, dengan harapan bahwa kepemilikan senjata semacam ini akan memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi. Namun hingga saat ini, AS belum menyetujui permintaan tersebut. Ancaman strategis baru, penempatan rudal hipersonik di Belarus. Sementara itu di front lain, Rusia dan Belarus telah mengumumkan bahwa sistem rudal hipersonik Oresnik akan ditempatkan di wilayah Belarus pada Desember 2025. Informasi ini dilaporkan oleh kantor berita TASS yang mengutip jubir Presiden Belarus. Misil Oresnik ini memiliki karakteristik sebagai rudal balistik jarak menengah dengan kemampuan hipersonik, yang menurut Rusia sulit dicegat dan mampu menyerang target di wilayah Eropa Timur dan bahkan area yang terkait dengan NATO. Pengumuman ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Eropa Timur karena penempatan sistem senjata seperti ini di Belarus yang berbatasan langsung dengan negara-negara NATO seperti Polandia, Lithuania, dan Latvia dianggap sebagai eskalasi militer yang signifikan. Di sisi ekonomi, Rusia menghadapi tekanan serius. Bank Sentral Rusia memotong suku bunga utamanya menjadi 17% pada 12 September 2025 karena pertumbuhan ekonomi terancam melambat tajam. Dari 4,3% pada 2024 ke kisaran 1% atau bahkan lebih rendah di 2025. Pemerintah Rusia juga tengah mempertimbangkan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 20% menjadi 22% mulai 2026 sebagai upaya penutup defisit yang membesar akibat belanja perang yang tinggi. Meski belum ada keterangan pers yang secara spesifik menyebut pemangkasan belanja publik regional dari Oblast Rostov, seperti yang disebut dalam narasi awal, berbagai laporan menegaskan bahwa beban ekonomi perang, tingginya bunga pinjaman, dan dampak sanksi barat telah menekan belanja non-militer, termasuk pendidikan dan kesehatan di Rusia. Implikasi dan tantangan ke depan. Permintaan akan senjata jarak jauh dan dukungan keuangan jangka menengah menunjukkan Kiev menyadari bahwa perang ini belum akan usai cepat. Zelensky meminta bantuan Eropa minimal untuk 2 hingga 3 tahun ke depan. Penempatan Oresnik di Belarus meningkatkan risiko militer yang mendekat ke wilayah aliansi, memaksa negara anggota untuk mengevaluasi ulang postur pertahanan dan dukungan terhadap Ukraina. Meskipun memperkuat alat militer strategis, tekanan ekonomi domestik dan beban perang jangka panjang membuat Moskow berada pada kondisi yang sulit mempertahankan kapasitasnya secara optimal. Pembicaraan damai bisa semakin rumit karena ketegangan teknologi senjata, hipersonik, ketergantungan energi, dan sanksi ekonomi yang mempengaruhi hampir semua aktor besar, Tiongkok, AS Eropa, dan Rusia. Kesimpulan. Konflik Ukraina-Rusia memasuki fase baru yang tidak hanya soal garis depan di medan perang, tetapi juga melibatkan tekanan diplomasi global, keunggulan teknologi senjata strategis dan krisis ekonomi Rusia yang mulai terasa. Penempatan rudal hipersonik di Belarus menjadi simbol eskalasi baru yang membutuhkan respon kolektif dari komunitas internasional. Di saat yang sama, Ukraina menegaskan bahwa perdamaian hanya akan tercapai dari posisi kekuatan, bukan dengan mundur. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.